Di sini ada saklar, ujar Aji tiba-tiba. Aji akhirnya menemukan saklar lampu, dan kini Indra bisa melihat dengan jelas keadaan bagaimana dalam rumah ini. Ini bukan seperti rumah yang mereka masuki tadi. Rumah ini sangat besar, dan yang paling membingungkan adalah adanya tangga. Padahal saat Indra di luar tadi, rumah ini nampak sederhana, tanpa tingkat 2 atau 3. Tapi yang ada di hadapan Indra saat ini adalah rumah yang sangat besar dengan segala perabotan mewahnya. Ini bukan rumah yang tadi, Ci. Bukan, Ci, ujar Indra dengan termangap-mangap. Gak tahu, Landra. Bingung gua, jawab Aji pelan. Tapi Ci, ayo pulang yuk, Ci. Kamu kan bisa ngilangkan kayak Ida. Ayo pulang, ujar Indra dengan menahan panik, karena sekujur tubuh Indra telah merinding hebat. Ida yang bisa, aku mah enggak, jawab Aji lesu. Entah kenapa seketika suasana menjadi hening, dan rasa merinding mulai menjalar di sekujur tubuh Indra. Perasaan yang sangat dingin, gelap, dan putus asa. Bro, apapun yang kalian omongin terserah dah, tapi dia udah ngeliatin kita dari tadi, ujar Tunggul dengan suara tertahan sambil melihat ke arah tangga. Di tangga itu tengah berdiri sosok berbaju putih lusuh dengan rambut panjang yang terurai ke depan. Dan benar apa yang dikatakan oleh si Tunggul. Walaupun tertutupi oleh rambut panjang yang sangat lusuh, tapi Indra merasa dia sedang menatap tajam ke arah mereka bertiga. Perlahan ia menggerakkan tangan kirinya yang berkulit teramat pucat dan menunjuk ke arah Indra dan kawan-kawan. Tidak, dia bukan menunjuk ke arah Indra. Ini adalah isyarat untuk disuruh pergi. Ya, dia menyuruh mereka bertiga itu pergi. Cukup bro, udah terlalu gak beres ini, ujar Indra panik dengan menepuk punggung kedua temannya. Jerit. Tiba-tiba lampu kembali padam, dan sontak langsung membuat refleksnya Indra bangkit. Hingga akhirnya dia berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu yang entah sudah sejak kapan telah kembali pada tempatnya. Dah, woi, tunggu dah. Entah siapa yang mengucapkannya di antara mereka berdua, tapi Indra benar-benar tak mempedulikan dan hanya mencoba berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri. Jantungnya berdebar hebat. Nafas Indra tersengal saat dia sampai di tempat Aji dan Tanggul memarkir kendaraan mereka. Sangat lega rasanya bisa keluar dari tempat mengerikan yang tadi sempat tidak memiliki jalan keluar itu. Dra, tenanglah Dra, tenang, ujar Aji untuk menenangkan diri sambil mengatur nafas Indra yang tidak karuan. Jir, lo kalau urusan kabur emang nomor 1 nyong, ujar Tunggul yang ternyata sudah ada di belakang Indra. Harusnya kalian jangan lari, ujar si Aji yang otomatis langsung membuat emosi Indra naik ke ubun-ubun. Terus ngajak tuh makhluk baku pukul, berantem. Nggak ada ceritanya Ji, selain di kisah-kisah legenda itu, ujar Indra emosi. Lah terus yang kamu punya, segala yang kamu alamin sejak pertama nginjek tanah ini, ditambah semua yang kamu laluin saat nolong Tia, apa semua itu gak berasal dari legenda? Sesuatu yang seharusnya cuma mitos, sesuatu yang harusnya cuma jadi cerita. Bahkan kamu sudah ketemu sama semua yang gak akan pernah tertulis di Google, dah.
Racau Aji panjang lebar. Hah, tapi ini udah di luar kapasitas kita, Ji. Gimana caranya bunuh makhluk yang jelas-jelas emang gak bisa dibunuh itu, Ji? Bentak Indra dengan menatap tajam ke arah Aji. Yang bilang mau bunuh itu siapa? Aku cuma mau ngajak dia ngomong, Dra. Karena aku gak bisa bahasa Jawa dan takutnya dia ngomong pakai bahasa Jawa. Makanya aku ngajak kamu, jawab Aji dengan ketus. Terus selanjutnya apa? Mainan celangkung kah? Tanya Tunggul dengan memasang wajah polosnya. Terserah dah. Yang penting ayo pergi dari sini dulu, jawab Indra lesu. Setelah mengambil dengan paksa kunci yang ada di kantong Tunggul, Indra segera berusaha untuk menyalakan motornya dengan harapan agar dia bisa secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Tapi harapan tinggal harapan. Segala macam usaha Indra untuk menyalakan dari elektrik starter hingga menyala selama beberapa saat semua sia-sia, hanya menghasilkan keringat yang membasahi baju Indra. Ada bensinnya nggak nih? Ujar Indra pada Tunggul sambil tetap menyela sepeda motor milik Tunggul. Itu penuh Nyong, penuh, tenang, ujar Tunggul emosi yang kemudian menggantikan Indra untuk menyela motornya. Ji, kenapa lagi nih Ji? Kenapa sih kalau keadaan gini motor selalu mati? Keluh Indra pada Aji yang sedang memperhatikan keadaan rumah itu dari luar. Gak tahu deh, yang mekanik siapa di antara kita? Jawab Aji tanpa menoleh ke arah Indra. Entah sudah berapa lama mereka berdua mencobanya, hingga Aji pun ikut membantu, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan kejadian yang sama juga menimpa kendaraan milik Aji. Sekarang mereka benar-benar menghadapi jalan buntu. Jika memilih menuntun atau berjalan kaki, maka jarak yang akan mereka tempuh bukan main jauhnya hingga ke jalan utama. Di tengah malam melintasi hutan dengan berjalan kaki? Tidak. Itu sama sekali bukan pilihan. Hewan liar dan binatang melata beracun akan menjadi ancaman yang jauh lebih parah dari sosok yang baru saja kami lihat. Udah, percuma Ndra, percuma, ujar Tunggul lemas. Lu nyuruh pergi, tapi lu nahan kayak gini. Mau lu sebenarnya apa sih? Mau ribut? Sini dah, keluar lu, teriak Indra dengan emosi ke arah rumah itu. Apaan sih lo teriak-teriak? Didengar orang dikira maling lo, ujar Tunggul sambil memukul pundaknya Indra. Lah iya, kita ke rumah tetangga minta tolong yuk, ujar Indra setengah terkejut setelah sadar jika mereka bertiga tidak sendirian di tempat ini. Tapi sekarang timbul sebuah masalah baru. Setelah Indra memperhatikan ke sekitarnya, ternyata jarak rumah terdekat adalah sebuah titik lampu yang terlihat cukup jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Ayo Ci, ayo, ujar Indra pada Aji yang sedang sibuk dengan motornya yang juga mendadak mati. Tapi yakin kita tinggalin, mereka ada di dalam loh, ujar Aji dengan memasang wajah lesu. Keluar mereka Ji, lagian juga kita nggak ngelihat motornya kan, berarti emang nggak ada orang di rumah ini, jawab Indra dengan mencoba untuk sesantai mungkin. Dan ya, akhirnya Aji setuju dan mereka berjalan kaki menuju ke rumah terdekat, melewati jalan setapak yang berbatu. Sebuah jalan yang nampak sangat tidak asing bagi Indra. Sepertinya Indra pernah melewati jalan ini sebelumnya. Tapi kapan? Lagi pula Indra tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat ini sebelumnya. Jalan ini lurus, tapi semakin lama semakin berbelok tak karuan. Atau mungkin hanya perasaan Indra saja. Lo ngapa Indra? Ujar Tunggul mengejutkan Indra. Enggak, cuma pernah ngerasa ngelewatin jalan ini saja ya, jawab Indra sambil tetap mencoba mengingatnya. Berhenti,
Ujar Aji secara tiba-tiba di tengah perjalanan mereka. Kenapa, Ji? Jawab Indra dan Tunggul hampir bersamaan. Kalian gak denger kah? Ujar Aji sambil mengarahkan pandangan ke sekelilingnya. Dengan secepat kilat, Indra menutup kedua telinganya dan mulai berlari dengan sekencang-kencangnya tanpa mempedulikan kedua temannya yang sedang bersamanya. Apakah hantu itu mengikutiku? Atau malah tertinggal di belakangku? Batin si Indra. Hingga akhirnya kakinya Indra terasa tersandung oleh sesuatu. Dan Indra terjatuh hingga tersungkur ke tanah. Rasa ngilu terasa di ujung kakinya yang setelah dia lihat ternyata membentur sebuah batu yang cukup besar. Dan benar saja, sekarang ada luka robek yang cukup besar di telapak kaki Indra, hingga darah segar tak hentinya bercucuran keluar. Rang Indra saat mencoba kembali berdiri karena rasa perih begitu terasa di bagian lukanya. Kamu gak apa-apa, Indra? Ujar Aji yang langsung menahan tubuh Indra yang hendak terjatuh. Wah, malu sama umur lo. Udah tua, lari masih ada nyungsep. Ujar Tunggul sambil memeriksa keadaan kaki Indra dengan lampu flash dari handphonenya. Tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan seorang wanita yang sangat menyayat hati dengan suara yang terasa cukup jauh. Mereka semua terdiam sesaat dan kemudian saling melihat satu sama lain tanpa ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Seketika itu pula rasa merinding menjalar ke seluruh tubuh Indra karena mengingat suatu pertanda yang sering diceritakan saat Indra kecil dulu. Jika suaranya dekat, maka dia jauh. Dan jika jauh, maka dia... Kalian juga dengar kan? Ada perempuan nangis. Ujar Tunggul yang wajahnya mulai memucat. Dia gak nangis, Cok. Dia ketawa. Ujar Indra dengan nada bergetar. Karena tepat di atas pohon yang berada di depan Indra, sesosok berpakaian putih itu duduk di dahan yang besar dan di wajah mengerikan dengan bulatan hitam mata yang terlihat jelas itu tersungging sebuah senyum. Senyum paling mengerikan yang pernah Indra lihat seumur hidupnya. Lah! Indra mencoba berteriak, tapi tiba-tiba tertahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhnya tiba-tiba tak bisa digerakkan hingga rahangnya terasa sangat keluh karena Indra mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. Saat dia mencoba melihat keadaan kedua teman Indra, dan benar saja Tunggul hanya mematung karena mengalami hal yang sama seperti yang Indra rasakan. Tapi si Aji dengan santainya dia berdiri lalu mendekati makhluk mengerikan yang sedang tersenyum di atas pohon itu. Langkahnya terlihat sangat berat, tapi perlahan dengan pasti Aji mendekat dan semakin mendekat. Ci, woi, Ci, ujar Indra setengah berteriak pada Aji. Tanpa menjawab, Aji hanya melambaikan tangannya sebagai isyarat agar Indra tetap diam di tempat. Apa sebenarnya yang akan orang bodoh itu lakukan? Apa dia benar-benar tak tahu jika kami kesini tanpa persiapan dan pengetahuan apapun untuk memenjarakan makhluk itu, seperti di acara tim pemburu hantu yang ditayangkan di televisi bertahun-tahun yang lalu? Batin si Indra. Gul, ini bukan kapasitas kita.
ujar Indra dengan nada bergetar pada Tunggul. Biasanya penampakan sekelebat langsung hilang, Dra. Tapi ini, jawab Tunggul sambil melihat ke arah Indra. Tiba-tiba Aji terpental cukup jauh dan terberusuk jauh ke belakang. Entah kekuatan apa yang sanggup untuk melemparkannya. Tapi yang Indra ketahui, semua energi ini bukan dari sesuatu yang hidup, atau setidaknya bukan berasal dari manusia. Sekilas, Indra melihat dengan sigapnya Tunggul berlari ke arah Aji untuk menolongnya. Tapi sekarang, seperti ada sesuatu yang bergerak di kaki Indra. Tangan. Ya, itu adalah tangan yang berwarna sangat hitam, sedang menggenggam erat kakinya Indra dan berusaha menariknya. Ngapain lo? Benar saja. Seraut wajah hitam mengerikan dengan tubuh berbulu yang adalah pemilik tangan yang menggenggam kaki Indra sekarang terlihat dengan sangat jelas di hadapan Indra. Tubuh Indra merinding hebat, tapi sama sekali tidak mampu untuk Indra menggerakkannya. Perlahan, makhluk mengerikan itu tersenyum dan memperlihatkan giginya yang sangat tak beraturan dengan noda merah yang Indra tebak adalah darah. Indra, ujar sosok mengerikan itu dengan sangat lirih, tanpa menghentikan senyuman mengerikan itu dari wajahnya. Sudah berakhir. Akhirnya kamu sendiri yang datang, seperti yang sudah dijanjikan. Lanjutnya, Indra tak bisa berkata apapun. Lidahnya sangat keluh dan bahkan pita suaranya pun seperti membeku di hadapan sosok mengerikan itu. Tapi dari mana dia mengetahui nama aku? Dan apa yang dimaksud dengan sudah dijanjikan? Oleh siapa dan kenapa? Batin Indra. Indra! Teriak Tanggul dan Aji bersamaan kepada Indra. Indra terkejut saat mendengar teriakan kedua temannya dan sontak menoleh ke arah mereka. Tunggul dengan segenap tenaganya membantu Aji berdiri dan kemudian hendak beranjak ke arah Indra. Entah apa mereka berdua juga melihat jika ada sesosok makhluk mengerikan yang berusaha menarik kaki Indra juga, atau mereka hanya khawatir dengan keadaan Indra. Tapi entah kenapa, kepala Indra menggeleng dengan sendirinya, seakan melarang kedua temannya itu untuk mendekat, yang sekarang tubuh Indra sudah berada di luar kendalinya. Dan tiba-tiba, segalanya menjadi gelap di sekeliling Indra. Dengan sayu dan pelan, Indra masih bisa mendengar teriakan Aji dan Tanggul. Tapi semakin lama, suara mereka semakin terasa menjauh. Sangat jauh, hingga tak dapat Indra dengar lagi. Yang ada sekarang hanya gelap dan sepi. Di mana aku? Apa aku sudah mati? Lagi-lagi seperti ini. Perlahan setitik cahaya muncul jauh di depannya. Perlahan dekat dan semakin mendekat. Hingga kini Indra bisa melihat semua yang ada di sekelilingnya. Sebuah jalan setapak yang dibatasi oleh ilalang dan pepohonan yang sangat rindang, dengan cahaya jingga khas senja hari. Ya, aku sangat yakin aku pernah ke sini sebelumnya. Tapi, apa maksudnya ini ya? Kenapa aku kembali dibawa ke tempat ini? Apakah semua ini nyata? Ataukah hanya mimpi seperti yang sebelumnya?
Pertanyaan-pertanyaan saat ini benar-benar memenuhi kepala Indra, hingga rasanya seakan-akan kepalanya ini dipukuli oleh martil 5 kilo yang tak kasat mata berkali-kali. Tak ada suara burung yang Indra dengar, tak ada angin yang dia rasakan. Keadaan di sekitarnya hanya ada kehampaan dan sepi. Jika ini memang hutan yang sebenarnya, setidaknya ada suara hewan bernyanyi yang dia dengar. Tapi bahkan suara serangga pun sama sekali tidak ada. Pertanyaan terbesarnya ada di mana Indra saat ini? Apa yang dikatakan sosok hitam itu sebagai akhir, apakah adalah tempat ini? Benarkah ini akhirat? Dengan langkah gontai, Indra mulai maju menapaki jalan setapak yang dipenuhi oleh kerikil ini. Semakin Indra melangkah, semakin perih terasa di kakinya yang memang sudah bersimbah darah. Rasa perih yang teramat nyata jika Indra menggambarkannya sebagai mimpi. Teriak Indra saat menahan perih di kakinya. Tapi berjalan mundur bukan sebuah pilihan. Ya, dia harus melangkah maju. Sebisa mungkin dia memaksakan kakinya untuk melangkah. Hingga tak lama kemudian, Indra melihat sebuah benda yang tidak asing. Benda yang sama seperti yang ada di mimpinya dulu. Sebuah balok yang tertancap dengan kokoh. Iya? Tanya Indra dalam hati sembari mendekati benda itu. Indra memastikannya dengan seksama, dan dia yakin ini adalah benda yang sama. Tapi apa maksudnya semua ini? Bukankah semuanya sudah berakhir di malam itu? Batin si Indra. Belum, ini belum berakhir. Ujar suara yang tiba-tiba ada di belakang Indra. Dek. Saat Indra menoleh ke arah belakang, saat ini tengah berdiri sesosok makhluk hitam besar, dipenuhi oleh bulu yang tadi menggenggam kaki Indra. Rasa takut memang ada, tapi mengingat keberadaannya saat ini di tempat yang tak tahu bagaimana dia menjelaskannya, yang ada hanya penasaran. Tapi dilihat dari sudut manapun, makhluk ini memang mengerikan. Kamu siapa? Ujar Indra dengan gagap. Tanpa menjawab, dia hanya menggerakkan tangannya dan menunjuk ke arah samping. Secara refleks, Indra langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh makhluk itu. Rumah. Tadi nggak ada apa-apa kok. Sekarang nongol rumah. Tanya Indra bingung. Dan saat kembali menoleh ke arah sosok itu, dia telah hilang entah kemana. Ayolah. Ada apa sih sama pulau ini? Semuanya bisa ngilang seenak jidat mereka. Obat Indra dalam hati. Tapi perlahan rasa penasarannya muncul. Apa sebenarnya yang ada di dalam rumah kayu yang ditunjuk oleh sosok tadi ya? Apakah semua jawaban akan pertanyaanku ada di sana? Bismillah, ujar Indra untuk memantapkan diri. Jika dipresentasikan, maka ragu-ragu sebanyak 90% dan keyakinan hanya sebesar 2%. Sisanya adalah hati nurani Indra sebanyak 8%. Dengan mantap, hati nurani mengatakan jangan. Tapi jika Indra tidak mencari tahu, maka semua tanda tanya di kepalanya ini hanya akan tetap menjadi tanda tanya. Walaupun hanya sedikit, aku memberanikan diri melangkah ke rumah itu. Setidaknya keberanianku tidak 0% untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana. Batin si Indra. Saat mulai dekat ke rumah itu, si Indra baru menyadari
Ternyata rumah kayu ini jauh dari kesan menyeramkan dan malah cenderung terasa asri dan nyaman. Derap langkah Indra terdengar cukup nyaring saat dia mulai menaiki tangga bagian depan menuju ke pintu utama. Tapi siapa gerangan orang yang tinggal di tempat seperti ini? Makin penasaran aja aku ini. Indra mendekatkan diri ke arah jendela dan melihat suasana yang ada di dalam rumah itu. Kosong, lengang, dan luas tanpa ada sama sekali perabotan. Tapi tunggu, di sudut ruangan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dengan pakaian kuning pucat. Lega rasanya Indra mengetahui ada kehidupan di tempat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beberapa kali Indra mengetuknya, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dan perlahan pintu mulai sedikit terbuka karena dorongan dari ketukan Indra, hingga dia memberanikan diri membukanya dengan lebih lebar. Ya, wanita itu masih ada di tempatnya. Tapi kenapa dia sama sekali tidak menjawab salamku ya? Atau bahkan hanya menjawab dengan kata iya pun tidak, batin si Indra. Dan saat mulai mendekat, dia bisa melihat dengan jelas jika wanita itu tertunduk dan tetap menjahit sebuah kain berwarna putih. Perlahan tapi pasti perasaan Indra mengatakan jika ada yang tidak beres di sini. Tapi peduli setan. Semua yang kualami hingga detik ini pun sama sekali tidak ada yang beres, gumam si Indra. Assalamualaikum. Permisi, ujar Indra saat tepat ada di sampingnya. Masih terngiang dengan sangat jelas di telinga Indra teriakan mengerikan dari wanita yang ada di hadapannya ini. Perlahan Indra mulai merangkak mundur menjauhinya. Saat ini, ia kembali menunduk dan melanjutkan kegiatan menjahitnya yang sempat Indra ganggu beberapa saat yang lalu tanpa mempedulikan Indra, seakan-akan tidak ada di hadapannya. Atau mungkin dia yang tidak ada di hadapanku saat ini ya, batin si Indra. Segala keraguan Indra kini terjawab. Yang ada di hadapannya ini adalah sesuatu yang tidak beres. Sejenak Indra memandang ke arah pintu dan bersyukur karena masih terbuka dengan sangat lebar. Lari, pikir Indra dalam hati. Jangan pergi, nak. Tolong dengarkan saya sebentar, ujar suara wanita itu saat Indra berdiri dan mencoba melangkahkan kaki ke arah pintu. Bisa ngomong kok? Tanya Indra dalam hati. Dengan kaki gemetaran, dia membalikkan badan ke arah wanita itu dan berharap tidak ada yang berubah dari penampilannya. Misal menjadi hancur dan mengerikan seperti yang terjadi di film-film yang sering Indra lihat. Apalagi melihat film-film contoh Pengabdi Setan atau Kuntilanak Beranak. Hantu-hantu itu yang ada di film sangat mengerikan. Alhamdulillah, ujar Indra dengan sangat pelan saat mendapati tak ada sosok mengerikan di depan matanya. Tapi bedanya sekarang, wanita itu menatap tajam ke arah Indra. Begitu tajam hingga sedikit merinding Indra dibuatnya. Bagaimana tidak merinding? Indra saat ini dipelototi oleh sesosok yang seharusnya sama sekali tidak kasat mata. Begitulah keadaannya. Dan perlahan Indra melangkah mendekati wanita itu dan berjongkok di hadapannya. Assalamualaikum, ujar Indra lirih.
terdengar sangat familiar dan mengerikan tanpa menjawab salam Indra. Entahlah, mungkin Indra sudah mulai terbiasa dengan segala suasana ngeri yang ada di sekitarnya saat ini, hingga dia tidak terlalu terkejut dengan suara tawa yang mengerikan itu. Sejenak, Indra hanya terdiam sambil membalas tatapannya. Betapa sialnya aku. Kenapa aku harus beradu pandang dengan hantu berpenampilan setengah baya ini? Batin si Indra. Cepat-cepat Indra akhirnya memalingkan pandangannya ke sekitaran. Tak ada yang spesial, hanya dinding kayu lusuh dan langit-langit yang bisa langsung memandang genteng dengan banyak lubang di sana sini. Jadi ibu siapa? Ini di mana? Ujar Indra sambil menghela nafas. Saya Darmi. Ini rumah saya. Jawabnya sambil tersenyum. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Bu? Apa ibu makhluk yang sama kayak yang narik saya ke sini? Tanya Indra bingung. Perlahan Indra sudah mulai bisa mengendalikan diri dari ketakutan. Segala yang ada di sekelilingnya mulai tampak nyata. Kenyataan di tengah ketiadaan. Begitu besar ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala yang nampak dan segala yang ada di balik bayangannya atau yang tidak nampak. Lebih baik Nak Indra jangan ikut campur. Semua ini sama sekali bukan urusan Nak Indra. Jawabnya dengan nada yang berubah tegas. Tapi kenapa saya seperti dituntun ke sini, Bu? Saya pernah melintasi jalan itu. Hanya bedanya, saya dulu melihat ada balok kayu tertancap, dan sekarang berganti dengan rumah yang di dalamnya ada ibu. Tanya Indra panjang lebar. Biar kamu dengan urusanmu, dan saya dengan urusan keluarga saya. Jawabnya singkat. Sontak saja Indra langsung mengernyitkan dahi mendengar jawaban wanita yang mengaku Darmi ini. Tapi apakah artinya adalah tujuan yang berbeda perihal keberadaanku di tempat ini? Sebenarnya apa maksud semua ini? Padahal saat itu aku merasa sudah mengerti perihal arti mimpi itu. Tapi sekarang aku benar-benar harus menanyakan kepadanya. Batin si Indra. Maksud ibu, maaf sebelumnya ya Bu. Tapi saya terjebak di sini karena saya ingin menolong teman saya. Kalau memang ibu benar-benar ada hubungannya dengan semua ini, ya tolong jelaskan ke saya. Atau... Ujar Indra yang kemudian terputus karena dipotong oleh Bu Darmi. Atau apa? Kamu mau binasakan saya? Apa yang kamu punya hingga kamu bisa sesombong itu? Potong Bu Darmi. Indra tersentak mendengar kata-katanya. Dia benar. Apa yang dia miliki untuk menangani sesuatu yang memang bukan kapasitasnya. Jika dengan manusia, mungkin Indra pernah mempelajarinya. Tapi harus Indra akui, wanita ini ada benarnya. Ya nggak ada, Bu. Jawab Indra lirih sambil menundukkan kepala. Jadi gimana caranya saya bisa kembali, Bu? Lanjut Indra. Tapi memang benar, saya yang menuntun Nak Indra untuk kesini. Ujar Bu Darmi. Berarti benar-benar gak ada artian yang tersirat dari semua ini. Tapi kenapa harus saya sih, Bu? Tujuannya apa? Ujar Indra sambil tersenyum kecil, memikirkan betapa bodohnya dia selama ini. Ini, jawab Bu Darmi sambil menyerahkan sehelai kain berwarna putih yang sedari tadi dijahitnya. Apa ini, Bu? Tanya Indra bingung.
Berikan sama anak saya ya Nak Indra. Setelah itu pergi, tuntaskan janjimu, ujar Bu Darmi dengan lirih. Janji? Janji apa? Anak ibu siapa? Saya belum dapat jawaban apa. Dan kenapa teman saya itu bisa diganggu sama ibu? Dan kenapa rumahnya bisa berubah? Dan banyak lagi yang harus saya cari tahu buat membantu teman saya, Bu. Maksudnya apa ini, Bu? Ujar Indra panjang lebar. Walaupun sekilas, tapi terlihat jelas keluar air mata di matanya yang tertutupi oleh untaian rambut panjang yang lusuh. Dengan sedikit gemetar, Indra menerima gulungan kain itu. Dia yang tertawa di sana itu anak saya. Dan bukan Nak Indra yang bisa membantu mereka. Lebih baik Nak Indra selesaikan janji Nak Indra agar yang menunggu Nak Indra bisa pergi dengan tenang, jawab Bu Darmi. Tunggu dulu. Dia yang tertawa di sana. Berarti sosok berbaju putih dengan senyum dan suara tawa yang mengerikan itu adalah anak Bu Darmi. Dan yang menarikku adalah sosok hitam besar yang tidak lain adalah dan juga janji apa yang telah aku lakukan, batin si Indra. Maksud ibu gimana sih? Ujar Indra masih penasaran. Belum sempat tanya Indra terjawab, tiba-tiba suasana di sekelilingnya menjadi gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun. Dan seketika itu pula tubuh Indra semakin lemas, hingga bahkan berteriak saja dia tak mampu. Gelap dan semakin gelap. Dra, woi, Dra bangun Dra, bangun. Sayup-sayup terdengar suara Aji di telinga Indra. Sebisa mungkin Indra berusaha untuk membuka mata. Walaupun sangat berat rasanya, seperti tubuh ini tidak memiliki tulang untuk membuatnya bergerak. Tapi perlahan suara Aji terdengar semakin keras, dan ada rasa nyeri yang terasa di pipinya. Lu nabukin gua ya nyong, ujar Indra sambil membuka mata perlahan. Asem, gua kira mati lo, ujar Tunggul yang sudah ada di samping Indra. Oh kampret lo, kaki gua masih perih, sekarang lu bonyokin pipi gua, ujar Indra emosi. Perlahan Indra mencoba duduk, memegangi kepalanya yang masih terasa sangat berat. Tapi tangannya terasa menggenggam sesuatu. Dan benar saja, ternyata aku masih menggenggam kain yang tadi diberikan oleh Bu Darmi, yang berarti semua itu bukan mimpi, dan aku harus memberikannya pada... Aji melihat Indra memandangi apa yang dia genggam. Dapat dari mana, Indra? Tanya Aji penasaran. Emang nyata adanya, ujar Indra pelan. Hehehe, maksud lu gimana? Terus ini apa? Ujar si Tunggul. Indra tak langsung menjawab pertanyaan mereka, dan sebisa mungkin mencoba untuk berdiri, walaupun rasa perih masih terasa di kakinya. Ini milik dia yang ketawa di sana, ujar Indra sambil menunjuk ke arah rumah gelap yang tadi mereka masuki. Dan setelahnya kita pergi, ini semua di luar kapasitas dan kemampuan kita, lanjut Indra sambil mencoba melangkah. Dapat dari mana sih kamu? Ujar Aji yang mengikuti Indra dari belakang. Nanti saja sesi ceritanya, jawab Indra tanpa menoleh ke arahnya. Sepertinya mereka berdua paham akan situasi yang sudah dialami Indra, hingga tidak melanjutkan pertanyaan yang ada di kepala mereka. Memang sebenarnya Indra ingin menceritakan pada mereka, tapi pergi dari sini secepat mungkin adalah hal yang paling masuk akal yang akan Indra lakukan. Entah sudah sejak kapan, tapi yang Indra rasakan saat ini, udara semakin dingin dan rasanya hingga menusuk ke tulang.
Ngomong-ngomong, tadi tuh Mbak yang pakai baju putih tadi pergi ke arah mana ya? Ujar Indra saat berada di depan rumah Parjo. Siapa? Tanya Tunggul dengan nada kaget. You know what, man? Jawab Indra tanpa menoleh ke arahnya. Lo kira gua bakalan main kejar-kejaran petak umpet Makunti? Ogah. Udah cukup keapesan gua. Mau ketemu teman lama malah dapat sambutan meriah gini. Ujar si Tunggul sambil menjeplak kepala Indra. Penasaran memang dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bagaimana caranya untuk mengetahui apa, kenapa, siapa, dan bagaimana segala kengerian ini bisa terjadi. Tapi semua ini benar-benar di luar kendali dan pengetahuan Indra. Dan juga Aji dengan begitu polosnya mengajak Indra karena dia berasal dari Jawa. Atau memang segalanya sudah ditakdirkan. Lalu janji apa yang sudah Indra lakukan? Siapa pula orang yang telah pergi itu? Apa maksud segala ucapan dari Bu Darmi? Andai saja aku memiliki otak seperti Sherlock Holmes lah atau Tony Stark, mungkin segalanya tak akan membuatku begitu pening seperti saat ini. Aduh, batin si Indra. Lo nggak apa-apa, Indra? Ujar Tunggul yang memperhatikan kebingungan Indra. Aduh, nggak tahu, Gul. Gak habis pikir aja gua. Kenapa semuanya ngerucut ke gua? Seakan gua jadi antagonis utamanya ya, Gul. Jawab Indra sambil menundukkan kepala, memperhatikan gulungan kain yang dia genggam. Terus, udah nemu jalan keluarnya? Tanya Aji yang tiba-tiba ada di depan Indra. Gak ada sama sekali. Aduh, jawab Indra sambil menggelengkan kepala. Terus gimana? Tanya si Tunggul. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari arah belakang yang membuat tubuh mereka membatu. Tak ada yang bergerak kecuali Tunggul. Dia langsung berlari ke arah sumber suara itu. Tapi Indra dengan sekuat tenaga mencoba bergerak dan cepat untuk menangkap tangan Tunggul supaya ia tidak bergerak semakin jauh. Dan Aji hanya menggelengkan kepala perlahan ke arah Tunggul sebagai tanda agar ia tidak bergerak karena di depan mereka saat ini, di pintu yang telah terbuka lebar itu, atau lebih tepatnya pintu yang roboh dan menimpa kepala Indra tadi malam, tiba-tiba muncul sosok dari balik kegelapan. Sosok itu melangkah mendekat ke arah mereka, hingga perlahan nampak wujud wanita berpakaian putih panjang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Perlahan hingga kini mereka bisa melihat wujudnya dengan sangat jelas, tidak seperti yang dikatakan orang. Indra dapat melihat jika sosok itu menapak di tanah dengan langkah jalan yang sangat manusiawi. Apakah dia manusia atau makhluk lain? Batin si Indra. Dan sekarang mereka bertiga hanya bisa saling melihat satu sama lain tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Tadi kamu nyari Indra, bukannya kamu mau kasih tahu? Ujar Aji pelan setengah berbisik. Sejenak Indra teringat akan benda yang dia genggam. Tapi apakah benar ini orangnya? Peduli setan, mungkin memang benar, batin si Indra. Dan tanpa pikir panjang lagi, kemudian Indra melemparkan kain yang sedari tadi dia genggam ke arah sosok wanita itu. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, gerutu Indra pelan sambil memandangi kedua temannya. Ternyata waktu Indra tak sadarkan diri tadi, waktu telah berjalan cukup lama
hingga tak terasa waktu subuh telah datang. Dan seketika itu pula sosok wanita yang sebelumnya ada di hadapan mereka juga ikut menghilang ditelan kegelapan. Dan embun yang mulai menyelimuti di sekitaran mereka. Perlahan tapi pasti, kabut embun semakin tebal menyelimuti mereka dan hilang tertiup angin dingin sangata yang menusuk tulang. Dek. Ji, rumahnya, pintunya kok kepasang lagi? Terus itu motor siapa? Ujar Indra pada Aji yang ternyata juga sedang bingung memperhatikan hal yang sama dengan Indra. Tak hanya Indra dan Aji yang sedang memperhatikan keanehan. Tunggul pun dibuat tertegun dengan kondisi jalan setapak tanah berbatu yang kini sudah menjadi jalan beraspal. Ya, bagaimanapun cara melihatnya, tapi ini memang benar-benar jalan beraspal. Waduh, gak beres nih, ujar Tunggul sambil menggelengkan kepalanya. Dari semua yang kita alamin, mana ada yang beres, nyong, ujar Indra sambil menggaruk-garuk kepalanya sendiri, walaupun sama sekali tidak ada yang gatal. Aji kemudian mendekati pintu depan yang kembali terpasang pada tempatnya itu, sambil memperhatikan sebuah motor yang terparkir tepat di depannya. Parjo, teriak Aji sambil mengetuk pintu dengan keras. Tak beberapa lama berselang, mereka mendengar jawaban dari seorang laki-laki yang kemudian membukakan pintu. Aku kira gak jadi kamu, Ji. Semalam aku tunggu. Kamu baru datang pagi gini, ujar orang yang membukakan pintu, dan ia adalah Parjo. Mendengar jawaban Parjo, Aji langsung menoleh ke arah Indra dengan tatapan kosong. Dan Indra pun menjawabnya dengan gelengan kepala pelan, dengan tujuan agar Aji tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Parjo. Loh, kenapa kalian ngelamun? Ya udahlah, ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam, ujar Parjo yang kemudian menyalakan lampu ruang tamunya. Aku harus bilang apa, Indra? Ujar Aji dengan suara pelan saat mendekati Indra. Aduh, terserah kamu, tapi jangan bilang ke dia dulu. Tapi ya terserah sih, bingung ya, jawab Indra dengan suara berbisik. Indra, kok ada orangnya ya, Indra? Ujar Tunggul yang mengikuti langkah Indra dan Aji masuk ke dalam rumah. Indra hanya menjawab Tunggul dengan menggelengkan kepala dan mendekatkan jari telunjuk ke bibir Indra sebagai isyarat agar Tunggul diam. Minum dulu nah, minum, ujar Parjo yang mengeluarkan beberapa air mineral gelas dan ia letakkan di meja. Jadi gini, Jo. Semalam motor mogok. Nah, jadi Indra temanku ini nelpon si Tunggul. Dia datangnya pagi. Karena jaraknya udah lebih dari setengah, ya aku kesini dulu. Biar mereka berdua lah bisa dengar ceritamu, ujar Aji mencari alasan. Lah, kenapa nggak nelpon aku sih? Ujar si Parjo. Kembali Aji mencari alasan dengan mengatakan handphone yang ia bawa mati dan Indra tidak memiliki nomornya. Hingga terpaksa si Indra menelpon Tunggul yang berada di Samarinda. Terlihat raut wajah sedikit tidak percaya dari Parjo. Tapi obrolan kemudian berlanjut dengan penjelasan Parjo yang tidak jauh beda dengan apa yang Aji ceritakan pada mereka. Hingga, kok nggak dibikinin kopi panas sih, Mas? Ujar suara seorang wanita yang terdengar dari arah dalam. Suara kursi yang Indra dan teman-teman duduki terbanting sedikit ke belakang karena terkejut dengan suara wanita yang terdengar sangat nyaring di pagi buta itu, hingga menciptakan kesunyian di antara mereka berempat. Jelas Parjo bingung dengan tingkah mereka bertiga. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Tolong kamu buatkan ya, Dek,
jawab Parjo pada suara wanita itu. Tak lama berselang, keluarlah seorang wanita yang mengenakan daster merah, berkulit putih bersih, dengan rambut panjang hingga ke punggung yang tergurai. "Oh ya, ini kenalkan, ini istriku namanya Hilda," kata si Parjo memperkenalkan istrinya. Sebisa mungkin, Indra mencoba untuk diam. Tapi Aji dan Tunggul kompak melihat ke arahnya, tanpa berkata apapun. Kalian kenapa toh?" ujar Parjo yang bingung dengan gelagat mereka bertiga. "Nggak apa-apa, pada tegang ototnya, habis bergadang di hutan," jawab Indra sekenanya. Indra tahu jika ada raut tidak percaya pada wajah Parjo. Dia tak mempermasalahkannya dan kembali melanjutkan ceritanya tentang segala gangguan yang dialami olehnya dan penduduk di sekitar rumahnya. Hal yang paling intens terjadi adalah para tetangga melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut yang menutupi wajahnya hingga ke bawah sedang berdiri di depan rumah ini. Tapi bagaimanapun cara Indra untuk memikirkannya, sama sekali tak ada hal yang bisa dia ucapkan untuk membantunya. Semua ini di luar pengetahuannya selama ini. "Oh iya ya Jo, kamu masuk kerja kan?" ujar Aji saat matahari mulai menampakkan sinarnya. "Iya ya, aku tinggal mandi dulu ya," jawab Parjo seraya berdiri. Nggak usah Jo, kami pulang saja," ujar Indra yang langsung berdiri dan menyodorkan tangan Parjo. "Pokoknya aku pasti bantu kamu deh," seloroh Aji yang mengikuti Indra berdiri. Tunggul tak mengatakan apapun saat bersalaman dengan Parjo, hingga akhirnya mereka bertiga keluar dan menuju ke tempat kendaraan diparkirkan semalam. Indra hanya memandangi keadaan jalan dan sekitar yang benar-benar berbeda dari saat mereka tiba. Apakah otak kami yang telah termanipulasi? Atau memang kami yang terangkat ke dimensi lain? Kok bingung ya? Batin si Indra. Hal-hal yang memang sudah terlalu sering digambarkan pada film atau novel horor jika sang pemeran utamanya akan masuk ke dimensi lain. Apakah mereka yang membuat naskah atau menulis novel itu pernah mengalami hal yang sama denganku? Tapi semua itu terlalu nyata jika halusinasi yang ada di otak kami bertiga, dan juga halusinasi tak akan dialami oleh 3 orang yang sama dalam waktu yang bersamaan. Batin si Indra lagi. "Udah gak usah dipikirin, pagi-pagi jangan lamun," ujar Tunggul sambil menepuk pundak Indra. Oh iya, lo mau ikut ke tempat gua apa balik ke Samarinda, Gul?" jawab Indra pada Tunggul sesaat setelah tersadar dari lamunannya. "Gua ikut lo ya. Aduh, pengen tahu tempat lo gua," jawab Tunggul sambil mengenakan helm. "Oke Ji, nanti kita mampir ke Kilo 5 ya, sarapan dulu. Lapar aku," ujar Indra pada Aji yang sudah bersiap di atas motornya. Aneh. Dan memang sangat aneh. Kali ini motor mereka menyala tanpa adanya suatu kendala sedikit pun. Sudahlah. Apa yang sudah Indra lewati selama ini jauh lebih aneh. Aji memacu kendaraannya dengan santai, diikuti oleh Tunggul dan Indra di belakangnya. Tak banyak yang mereka bicarakan di sepanjang jalan, dan lebih banyak menikmati segala ciptaan Tuhan yang membentang di sepanjang perjalanan mereka. Entah berapa lama sudah mereka berkendara, dan akhirnya Aji memperhatikan kendaraannya di depan sebuah warung yang menjual nasi kuning. Ya memang seperti sesuai permintaan Indra. Entah kenapa pagi ini Indra tak bisa menahan lapar lebih lama lagi.
Mungkin saja karena energinya yang terkuras selama bermain petak umpet semalaman. Nasi 3 bungkus ya, Bu?" ujar Indra pada si penjual. Iya, ditunggu ya," jawabnya dengan sangat ramah. Aji dan Tunggul sudah mengambil posisi duduk mereka masing-masing di sudut ruangan. Aji duduk terdiam memegangi kepalanya. Entah apa yang ia pikirkan. Dan Tunggul mengambil sebungkus kerupuk dan mencemilnya. "Mikirin apa, Ji?" ujar Indra pada Aji yang sedang termenung. "Menurutmu kita mesti gimana ya?" jawab Aji tanpa menoleh ke arah Indra. Yang pasti aku gak akan kuat lagi, Ji. Kalau kamu mau balik lagi, kamu mesti cari orang yang tepat. Bukan cuma berdasarkan kata Jawa," jawab Indra ketus. "Terserahlah. Gimana menurutmu, Gul?" lanjut si Aji. Untuk kali ini aku setuju sama si bodoh ini," jawabnya sambil mengunyah kerupuk di mulutnya. Tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan datang. Tak butuh waktu lama untuk mereka menghabiskannya dan melanjutkan perjalanan menuju kota Bontang. Kali ini Indra membonceng Tunggul agar bisa langsung kembali ke kontrakan Rian. Singkat cerita, setibanya di kontrakan, Indra mengenalkan Tunggul pada Rian. Tak butuh waktu lama untuk mereka berdua bisa akrab satu sama lain. Sepanjang siang, Indra menceritakan segalanya yang dia alami pada Tunggul. Dia benar-benar terkejut mendengar keterkaitan paksa di tempat ini dan sangat penasaran dengan sosok Ida. Hingga Indra berjanji suatu saat akan mempertemukan mereka. Waktu berjalan sangat cepat hingga Tunggul berpamitan untuk kembali ke Samarinda di sore harinya. "Gak nginep aja kah? Besok pagi aja biar gak gelap-gelapan," ujar Indra pada Tunggul yang tengah bersiap di kendaraannya. "Oh, masih ada urusan gua, tapi pasti gua rajin-rajin datang ke Bontang ya," ujarnya sambil menyalami Indra. Jam menunjukkan pukul 7 malam saat Indra selesai mandi. Rian sudah berangkat bekerja sore tadi dan Indra sendirian malam ini. Setelah membuat secangkir kopi, Indra membuka pintu belakang kontrakan Rian dan duduk di tempat biasanya dia menjemur pakaian yang telah dicuci. Benar-benar suasana yang tepat untuk memikirkan segalanya. Langit malam yang sangat cerah penuh bintang dan cahaya lampu dari rumah Pak Dion menemani lamunan Indra. Janji apa yang sebenarnya telah aku lupakan ya? Aduh, ya Tuhan, andai saja aku bisa mengingatnya, batin si Indra. Tiba-tiba ada suara langkah berhenti di dekat Indra. Siapa? Ujar Indra panik sambil melihat di sekelilingnya. Kosong, lengang, dan sepi. Atau mungkin memang hanya perasaanku saja? Ataukah memang ada sesuatu? Biarlah, bodoh amat. Batin si Indra, dan sebisa mungkin dia mencoba untuk tak mempedulikannya sambil kembali menghisap rokok dalam-dalam. Tiba-tiba ada sesosok tangan yang mengambil rokok yang sedang Indra hisap. Sontak Indra terkejut dan melompat ke belakang hingga sedikit tersungkur di tanah. Tapi siapa yang sudah mengambil rokokku ya? Dan Indra melihat ke arah tangan tadi muncul. Ayah bukannya sudah... Tanya Indra bingung memandangi sosok yang ada di dekatnya saat ini. Tak lain adalah ayahnya sendiri. Beliau tidak menjawab dan hanya tersenyum ke arah Indra sambil tetap menghisap rokok yang ia ambil dari tangan Indra.
Nanikin jenengan ya? Benarkah ini dirimu ya? Ujar Indra di tengah kebingungan. Kamu dapat salam nak dari Keling temanmu, ujarnya dengan senyuman yang sampai saat ini masih Indra ingat dengan jelas. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ada sebuah angin pelan yang bertiup ke arah Indra. Dan seketika itu pula sosok ayahnya yang tadi sedang duduk dan menghisap rokoknya Indra ikut menghilang, meninggalkan sebatang rokok yang menyala itu terjatuh ke tanah. Sebatang rokok itu menjadi saksi jika yang baru saja Indra lihat adalah benar adanya dan bukan halusinasi semata. Sial, aku benar-benar merindukannya. Batin si Indra. Tanpa sadar Indra menangis. Dan Indra berkata dalam hati, maafkan anakmu ini ya, yang telah terlalu banyak menumpuk dosa. Dan kini aku ingat janjiku yang belum sempat aku laksanakan, janji penting yang telah aku lupakan. Maaf, tolong maafkan aku. Maafkan aku. Semua masalah yang aku hadapi telah membuatku melupakan janji itu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Beberapa hari telah berlalu sejak malam di mana Indra bertemu dengan ayah yang mengingatkannya akan janji yang belum sempat dia penuhi. Tapi dengan kehendak Sang Maha Pemberi hidup, dia pasti akan melaksanakannya. Pasti. Panas terik matahari ini membakar atap seng dari bengkel tempat Indra bekerja saat ini. Ya, sekarang Indra sudah memiliki pekerjaan di sebuah bengkel yang berada di bilangan Saleba Bontang. Bengkel kecil yang sangat nyaman, dengan pemilik yang sangat ramah. Dan beliau juga menyuruh Indra agar tinggal di bengkel ini, hingga dia tak perlu mengeluarkan pengeluaran untuk biaya kos. Setidaknya Indra tidak membebani Rian lebih lanjut, mengingat dia akan melangsungkan pernikahan tidak lama lagi. Indra, dandanin motorku nah, ujar suara yang sangat Indra kenal dari arah depan bengkel. Loh, Ida? Ujar Indra sedikit terkejut. Walaupun sudah beberapa kali Indra melihatnya, tapi tetap saja ada rasa yang sangat mengganjal pada diri Indra saat melihat Ida dengan kendaraannya. Seorang Ida yang bisa melipat jarak dan melompat ke sana kemari dengan kabut sebagai sarananya, kini terlihat mengendarai sebuah motor matic. Gantikan oli, gantikan kampas rem, gantikan semuanya pokoknya, ujarnya dengan suara manja. Kenapa enggak kamu ganti aja tuh kuncinya sekalian? Jawab Indra dengan menahan tawa. Pun setelah motor metiknya selesai Indra perbaiki, Ida tak langsung pulang dan dia menemani Indra mengobrol ke sana kemari hingga tak terasa sore hari telah menjelang. Indra, tutup Ki, kita jalan-jalan. Udah sore juga nah, ujar si Ida. Kemana? Tanya Indra. Kita ke Bontang Kuala. Kamu belum pernah kuajak ke sana kan? Di sana bagus tahu kalau sore gini, ujarnya seraya berdiri dan bersiap. Oh, oke. Tunggu sebentar ya, ujar Indra seraya bergegas untuk menutup bengkel. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di sebuah gapura besar bertuliskan Selamat datang di Bontang Kuala, yang memang berada tidak jauh dari bengkel tempat Indra bekerja saat ini. Hingga mereka akhirnya memasuki jalan yang terbuat dari kayu ulin, yang menghasilkan suara gemeretak yang khas setiap kali ada sesuatu yang melintasinya. Cukup seru mengingat perkampungan ini benar-benar berada di atas laut. Hingga mereka berdua akhirnya sampai di ujung jalan, tempat yang dimaksudkan oleh Ida. Pemandangan indah menyambut mereka.
cahaya hangat matahari sore ditemani angin beraroma garam. Kemana saja aku selama ini, hingga tak menyadari ada tempat seindah ini ada di dekatku. Batin si Indra. Wajah Ida terlihat teramat cantik di bawah sinar matahari sore dengan rambut yang tertiup angin. Matanya memandang jauh ke arah laut yang seperti tidak memiliki ujung. Singkat cerita, suasana sore yang sangat indah menemani mereka dengan segala pemandangan ini. Indra, kamu duduk di sana, Ge. Aku foto pose ya. Bagus nih angelnya, seru Ida sambil menepuk pundak Indra. Tanpa menjawab, Indra melangkah ke arah yang dimaksud oleh Ida. Sedikit malu memang, tapi momen seperti ini memang harus diabadikan, hingga Indra sama sekali tak menolaknya. Tanpa terasa, sudah 1 minggu berlalu, tatkala Ida sedang bepergian bersama Indra. Dan pagi tadi Tunggul menelpon memberitahu jika siang ini dia akan ke Bontang dan mampir ke bengkel tempat Indra bekerja. Hingga sebuah motor berhenti dan memarkir tepat di depan bengkel. Tunggul sudah datang dan Indra melangkah untuk menyambutnya. Basa-basi saling menanyakan kabar dan kemudian Indra menyuruhnya untuk masuk. Gua mau ke Bekasi, Indra. Ada surat-surat yang mau gua urus, ujarnya di tengah obrolan mereka berdua. Enggak, Gul. Lu aja, gak ada duit gua. Jawab Indra diselingi dengan tawa. Iya sih, kalau gua ngongkosin pulang balik ya nyesek juga. Jawab Tunggul sekenanya. Nah, Gul, berhubung lu bakalan ke Bekasi dan gua belum bisa ke sana, gua bisa minta tolong sama lu, ujar Indra dengan nada serius. Apa? Jawabnya. Bentar ya, ujar Indra yang kemudian masuk ke dalam kamarnya dan membuka semua uang yang telah dia kumpulkan. Indra memasukkan ke dalam amplop coklat sebanyak 2 juta rupiah dan kembali keluar menghampiri Tunggul. Nih, Gul, ujar Indra sambil memberikan amplop coklat itu. Apa ini, Indra? Tanya Tunggul bingung. Gini, gua dulu pernah janji dan sampai saat ini gua belum bisa nepatin. Karena lo pulang, tolong ya, tolong lo jadi sang wakil janji buat nyerahin ini, jawab Indra sambil memegangi kepala Tunggul menantangis yang seakan mau meledak. Gimana maksudnya, Indra? Tanya Tunggul bingung melihat gelagat Indra. Tolong, Gul, saat lo pulang ke Bekasi nanti, tolong temui Rena, ujar Indra yang sudah tak mampu lagi membendung semua air mata. Tamat. Ending yang sungguh membagongkan.